Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat datang di Nightmare Side Testing Mystery. Yang seperti biasa setiap jam 8 di malam Jumat ini kita bakal dengerin cerita-cerita testimoni dari teman-teman yang mengalami kejadian-kejadian bertemu dengan makhluk halus. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channelnya Arden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, komen jika kamu suka video ini, dan satu lagi, jangan nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendirian. Di Nightmare Side Testing Mystery episode kali ini kita bakalan mengundang teman-teman pencinta alam nih Insan Muda. Jadi kalau misalnya kamu salah satu pencinta alam juga, ikut eskul atau mungkin UKM di kampus atau di luar yang memang kaitannya itu dekat sama camping, mungkin kayak ya ada di tengah hutan, naik gunung dan segala macam, kayaknya ini bakal jadi satu hal yang menarik buat kamu tonton. Kita mengundang beberapa bisa dibilang pecinta alam dari berbeda-beda sekolah. Nah, salah satunya yang pertama ini sudah hadir di studio kita. Nah, selamat malam. Ya, malam. Dengan siapa? Dengan Walfa. Kalau Walfa dari Gempala Ikat. KC ya? Ya, kaca 1. Oh, kaca 1. Wow, luar biasa. Ini emang kalau misalnya pecinta alam ini dia beda-beda ya untuk komunitasnya setiap sekolah, atau memang ada yang namanya sama tapi beda sekolah juga? Misalnya Gempala Ikat hanya di KC aja atau ada di sekolah yang lain juga? Kalau buat Sispa lama sih beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Dengan nama masing-masing sesuai sekolahnya. Ya. Oh, nice. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 SMA. Berarti dari kelas 1 ikut Mapala ini atau ya, baru? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Apa sih awalnya yang bikin kamu cobain lah ikut Mapala nih, serunya atau pengen campingnya atau naik gunungnya atau gimana? Ya, awalnya tuh kan ada demo eskul gitu kan. Ya, demo eskul. Awalnya tuh tertarik sama demonya karena keren gitu kan. Ya mikir-mikir lagi, pengen nyobain pengalaman baru. Soalnya teman-teman suka ngajak ke gunung, ngapain sih ke gunung? Kita takut jatuh atau apa kan? Iya. Nyoba aja nih, pecinta alam kayaknya seru. Masuk ya, beraniin diri buat ikutan diklat. Diklat SAR. Dan ternyata seru, alhamdulillah. Iya, kadang orang suka gitu ya, kayak naik gunung yuk gitu ya, terus kayak camping apa segala macam, apa sih serunya gitu. Kalau dari kamu yang akhirnya membuat naik gunung seru itu atau ikutan pecinta alam seru itu apanya sih? Serunya tuh bercandanya sama teman. Dari ngecampnya kita bikin api unggun, kita cerita sama teman satu sama lain lah. Itu yang paling saya bikin kangenin kalau ke gunung atau ngecamp. Ya. Oh, oke. Kalau sekarang berarti masih belum ke gunungan lagi atau udah bisa sih sebenarnya di masa kayak gini? Terakhir kemarin ke Rancau Pas, kalau ke gunung kemarin ke Guntur. Oh, Gunung Guntur. Iya, Gunung Guntur. Berarti udah lumayan banyak pengalaman ya? Ya enggak sih. Udah berapa gunung yang kamu naikin? Gunung Bendera, Guntur, Artapela sama Sindoro. Oh, udah 4 gunung ya? Wow, lumayan. Berarti banyak juga pengalamannya. Selain pengalaman naik gunungnya, pasti nggak tahu ya, kalau gue dengar kalau dari anak-anak pecinta alam dan lain-lain, kalau udah naik gunung banyak juga cerita-cerita dari insan muda yang masuk ke Nightmare Side ketika mereka naik gunung dan lain-lain, pasti aja ada cerita-cerita serem ya selama ada di sana, karena ya gimana pun juga itu adalah hutan ya kan, alam bebas, pastilah ada ini itu segala macam. Nah, ngomongin pengalaman serem nih, punya nggak atau apa nih yang akhirnya berkesan lah untuk kamu? Awalnya tuh di Gunung Sanggara. Oke. Itu posisinya tuh diklat, ada mabim, saya ngalamin 2 kali. Diklat tuh kita hari ketiga kan, seminggu ya kita diklat. Hari ketiga tuh kita sorenya tuh materi PPGD SR. Itu ngapain tuh? PPGD SR tuh PPGDT pertolongan pertama. Jadi kalau ada yang korban jatuh kita pertolongan pertamanya seperti apa gitu. Terus SR nyari korban. Gitu kan, pakai kompas bidik gitu. Nah gitu kita beres materi tersebut ke materi survival. Kita materi survival, kebetulan kita tidur pakai tenda bivak alam. Jadi pakai ranting-ranting pohon, pakai daun, gitu. Posisinya kelompok. Sekitar mau maghrib ya. Salah satu teman saya
ganti ini kan perempuannya, ganti daleman ini apa? Pembalut. Okay. Nah, pembalut. Dia ganti dan ternyata udah ganti gitu ya. Tiba-tiba dia di batang pohon yang udah tumbang tuh dia duduk. Dia duduk ngelamun terus, muka pucat. Saya tuh nanya, "Kenapa?" Nggak tahu, aku pusing banget. Nggak tahu, tiba-tiba nggak tahu, saya mikirnya capek mungkin karena itu diklat. Ya udah, mending istirahat aja ke tenda kan, yang lainnya udah tenda udah jadiin ya bivak alamnya. Udah maghrib, kita sholat maghrib, langsung kita persiapan makan malam di situ. Gak lama dari situ tiba-tiba temen setenda si bivaknya tuh niup peluit darurat. Oke, jadi kalau ada apa-apa dia peluit ya. Peluit darurat. Dan si teman saya yang tadi itu tiba-tiba nangis karena matanya gelap. Aku nggak bisa lihat katanya. Oh, tiba-tiba nggak bisa lihat. Aku nggak bisa lihat, ini berat pundak aku. Kita panik di situ. Kenapa? Dia meluit karena di situ senior belum ada. Pasti di base camp kan kita dipisahin. Nggak bisa ngelihat gitu kan. Kenapa? Ya kita panggil aja senior. Kang teh. Peluit. Datang aja. Ya kita di situ ya posisi emang dikat lagi panik, ya udah kita balik lagi ke bivak masing-masing. Itu diamanin sama di bawah si senior. Okay. Dan ternyata ya emang di situ teh di salah satu pohon yang tumbang teh emang ada kain-kain putih. Saya lihat tuh. Kirain apa gitu kan. Oh, ya udahlah biarin aja gitu kan. Oh, ternyata si teman saya udah beres diklatnya tuh ya, diceritain nih kenapa sih teman aku teh. Ya aku teh diceritain sama senior yang medis. Iya, yang bawa tadi. Teman saya tuh ganti pembalut tuh si kresek bekasnya tuh ketinggalan. Ketinggalan. Jadi dianya tuh ya gerasa nggak enak yang penunggu di situnya tuh. Ya mau masuk tapi dilawan. Sama makanya nggak bisa lihat, nggak bisa dia gerak nggak bisa. Jadi tadi tuh pengalaman saya itu merinding saya pertama kali. Iya. Dia nggak sengaja kayak udah ganti aja buang sana gitu, lupa. Kreseknya tuh ketinggalan. Oh, ternyata penunggu di sana gak nerima dan gak sopan gitu. Ya ada ini aja lah interaksi ya kayak nyerang gitu secara ini. Tapi nggak kesurupan atau gimana? Itu dilawan katanya. Karena dilawan. Itu hampir sih sebenarnya tuh udah dia udah gimana itu, lihat mukanya juga saya serem. Dia udah pucat banget. Iya udah pucat banget. Iya tuh tiba-tiba kayak waduh gelap nggak bisa ngelihat, padahal di mata terbuka kan mata serem terbuka, juga kan. Iya mata terbuka. Ngeri. Oke, itu pengalaman diklat. Pengalaman diklat saya. Ada satu lagi mabim ya tadi. Masa bimbingan ya. Masa bimbingan tuh sama posisi lagi survival tapi bivak alamnya tuh sendiri-sendiri. Oh, satu tenda sendiri. Sendiri. Kalau posisinya tuh lagi hujan besar, badai hujan, terus dikasih angin besar, terus sama kabut. Itu malam-malam. Nah, posisinya kita tuh ada di lembahan. Nah, buat panitia atau senior base camp masih ada di atas jauh. Nah, memang dipisahin lah ya. Dipisahin. Kita masak tiba-tiba hujan, wah kita semuanya bivak basah, carrier semua basah, baju-baju yang dalam basah udah nggak karuan. Ada tempat satu dibikin flysheet buat kumpulnya anak-anak kalau hujan atau piket gitu kan di situ. Nah saking hujannya gede itu flysheet udah hancur. Kena angin. Kena angin. Salah satu teman kita di situ gejala hipo. Dia udah nggak bisa gerak, udah apa-apa. Wah gimana nih, senior nggak ada nih teman saya tuh. Ayo kita cari base camp katanya. Ya ayo, di situ kita pakai headlamp juga udah nggak kelihatan jalan. Saking kabutnya kan gelap banget. Kita ke atas, kita tuh ada berlima kalau nggak salah tuh. Berlima kita jalan nyari. Kita udah jalan jauh, tapi balik lagi ke tempat itu. Ke tempat lagi kok. Sasari. Iya, kok ini tempat yang tadi lagi gitu ya. Kok ini tempat yang tadi lagi. Oh bentar, kita balik lagi dulu sekali. Bentar. Kalian kalau ada apa-apa headlamp atau center ke atasin ya biar kita tahu kalian di mana. Ya udah kita jalan lagi, cari lagi. Kita sama terus digituin lagi. Sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Muter balik lagi situ. Padahal jalannya tuh udah jelas ke situ tapi kok kita nggak nemu gitu kan. Sampai teman saya udah istighfar baca-bacaan gitu kan. Wah. Udah kita diam udah lama.
wah kita tegang takut, kita balik lagi aja yuk gimana. Ya kita saya pribadi kayak emang kalian teman sendiri kedinginan kayak gitu. Ya udah tuh ayo cari ya terus sampai 5 kali kan itu. Akhirnya kita diem udah mau pasrah itu. Enggak ternyata di depan itu jalannya. Di depannya? Iya itu. Oh, kok ini jalannya katanya kan ada ciri ada batang tumbang yang di atas gitu. Oh, ini kan batang yang tumbang tinggal ke bawah itu berarti base camp. Sedangkan kita dari tadi muter di situ. Nggak kelihatan. Bukan karena kelihatan kabut tapi emang nggak ada gitu. Emang kita nggak udah ada, nyari, iya. Nah di situ kita saking paniknya udah saya ngerasa bodo amat kita langsung ke base camp aja. Langsung ke senior ini teman-teman kita gini. Lagi kedinginan ya udah bawa ya saya di situ saya nggak mikir aneh-aneh macam-macam ya karena saya panik karena teman. Iya. Saya ya barunya tuh kok serem banget gitu ya. Disasarin ber5 kali gitu. Sampai 5 kali dia muter-muter terus. Sama teman-teman 5 orang 5 kali ya udah pasrah gitu. Gimana nih? Posisi hujan gede, baju udah basah, kita kedinginan. Wah. Kayaknya di dimensi yang lain itu ada satu tirai penutup, akhirnya kalian tidak melihat si jalan itu ya. Jadi kalian muter-muter terus di situ kita. 5 kali. Sebenarnya kalau ke hutan gitu dari senior misalnya nih ada pantangan-pantangan gitu nggak sih kalau misalnya naik gunung, misalnya dikasih tahu dulu nih, sebelum naik gunung lebih baik jangan ini, jangan ada pantangan-pantangan gitu nggak sih? Iya sih sebenarnya mah ada ya. Ya salah satunya mah ya contoh ya kalau naik gunung harus jaga diri baik-baik, mental harus kuat, nggak boleh ngomong sompral gitu kan. Pasti lah ya. Pasti itu nggak boleh. Ya makanya kita sebagai senior tuh makanya kita ngebekelin ilmu, kita kasih ilmu buat bekal kalian antar ke gunung atau apa gitu paling. Bener nggak sih kalau misalnya ngelihat aneh-aneh nih di gunung, misalnya lagi naik gunung terus ngeliat aneh-aneh itu jangan diceritain pas lagi di gunung. Jangan pernah ceritain pas di gunung. Nanti pas pulangnya aja. Pas pulang baru itu memang kayak gitu ya. Iya. Soalnya pernah dengar kayak gitu. Iya, soalnya ya kalau misalkan emang diceritain di gunungnya langsung, nanti pasti si teman-temannya yang lainnya bakal panik ikut panik juga gitu kan. Juga, ya. Jadi misalkan yang ngerasanya sendiri mending diem aja. Gitu. Saya juga itu yang kalau ngerasa juga saya mending nyeritain ke yang lainnya mending nanti aja. Nanti ya pas udah turun saya juga gitu. Ya, rata-rata kayak gitu ya. Nanti emang bener nih, pernah dengar soalnya kalau misalnya ngelihat sesuatu yang aneh-aneh pas lagi naik gunung, pendem dulu aja. Jangan dulu diceritain, baru nanti setelah turun gunung baru deh cerita. Pasti banyak banget nih, wah saya ngelihat ini, ngelihat itu segala macam. Gitu. Tapi dengan pengalaman-pengalaman itu tetap berkesan lah ya. Berkesan banget itu pengalaman. Maksudnya jadi nggak takut untuk naik gunung lagi apa gimana, enggak kan? Nggak takut lagi, kan itu tantangan lah rame. Tantangannya malah jadi rame ya. Iya. Karena udah tau lah resikonya kalau naik gunung selain mungkin cuaca apa segala macam pasti ada aja yang kayak gitu. Jadi makanya mental tuh harus kuat. Biasanya pendidikan berapa lama sih? Kalau buat Sispala tuh rata-rata seminggu. Seminggu ya? Seminggu. Oke, seminggu. Ya kalau Mapa lama 2 minggu. 2 minggu. Oh, mahasiswa 2 minggu. Gitu. Terima kasih Wah. Nanti kita bakal lanjut lagi sama Sispala yang selanjutnya. Kira-kira cerita serem apa lagi di Narkosa Testi Misteri. Oke, nah sekarang kita sama Sispala selanjutnya masih dari KC juga, Rizky ya. Nah Rizky, dari Rizky juga katanya punya satu pengalaman juga nih pas lagi diklat juga. Iya. Kalau Rizky kelas berapa sekarang? Sama kelas 12. Oh sama kelas 12. Oke. Nah ini apa nih pengalamannya selama diklat? Katanya diklat merupakan sesuatu yang cukup berat juga ya, seminggu menginap seminggu dan lain-lain gitu. Kalau yang dialami Rizky apa nih Ki? Jadi ceritanya tuh lagi survei. Nah survei itu kita tuh menentukan kita mau ngecamp di mana, siswa mau di mana gitu. Berarti ini sebelum diklat dimulai ya? Iya. Jadi survei dulu. Biasanya kalau survei berapa orang sih? Tergantung kalau menentukan materi-materi kayak gitu sesuai sama materinya. Jadi kalau di Sispala saya itu sekitar 4 materi. Jadi per materi itu ada satu orang yang jadi koordinatornya. Ya. Jadi 4 orang itu harus ikut survei. Ya. Termasuk ketua diklat sama asistennya lah. Kayak gitu. Pas diklat itu kan camping nih. Saya itu bagian nyari kayu bakar. Berdua sama teman saya. Teman saya ke kiri, saya ke kanan. Niatnya biar banyak kan. Biar banyak, biar nyebar lah ya. Ya. Nah,
Di kiri dia udah balik lagi. Yang teman saya udah balik lagi. Saya ke kanan nyari mentok jalan buntu. Saya coba ngumpulin dulu kayu bakar. Tiba-tiba ada kain putih. Saya yang lihat kain putih ngelewat depan saya. Itu jam berapa waktu itu? Jam habis isaan. Habis sisa. Oke, jadi malam kamu nyari kayu bakarnya. Ya. Oke. Lihat kain putih ngelewat. Ya, kain putih ngelewat, belum panik. Masih nyari lagi, balik lagi. Pas balik lagi, tiba-tiba ada yang ketawa. Ada cewek. Ya, suara cewek ngelewat ketawa. Di situ mulai agak panik, tapi masih dilawan. Oke, masih beraniin diri lah ya. Ya, maju lagi, tiba-tiba ada yang nyentuh kaki saya. Disentuh. Ya, Ditoel gitu berarti? ditoel, lari, masih bawa kayu bakar, lari. Berarti dari mulai kamu ngeliat terus denger suara ketawa, Ya. kan? Ya, Mungkin kamu kayak wah berani. Oh, sampai akhirnya si kuntilanak ini kayak wah ini masih berani nih. Ditoel aja gitu langsung. Wow. Nyampe aja tapi ya. Nggak terjatuh atau gimana ya? alhamdulillahnya enggak. Enggak ya. Enggak. Nah, di situ senior saya tuh nanya kenapa lari. Nggak apa-apa kata saya. Kan takut yang lainnya juga ikut panik. Nggak apa-apa. Pas udah di bawah baru diceritain gitu. Udah ceritain. Itu kejadian di gunung apa waktu itu? Di Panaruban. Di Subang. Subang ya, Panaruban. Oke, Gunung Panaruban Subang. Ya. Kejadiannya berarti baru ini ya berarti. Setahun yang lalu. Wow. Kalau teman-teman yang lain saat diklat itu di Panaruban itu ada yang ngalamin juga nggak? Oke. Kalau nggak salah mah ada salah satu orang juga ngedenger kayak gitu. Dengar juga Suara cekikikan ya. cewek itu. Ya. Tapi dia mah kayak langsung ketakutan, dia langsung lari. Ya. Oh, kamu agak lumayan berani dulu ya? Ya. Sampai ditoel baru. Oke, itu jadi satu hal yang berkesan juga ya ketika naik gunung. Iya. Pasti ada cerita aja ya, selain keseruannya tadi bareng sama teman-teman, cerita-cerita serem ketika naik gunung, jadi pengalaman yang seru juga buat diceritain lagi. Ya. Nanti kayak ada cerita buat ke yang lain gitu. Iya, buat ke yang lain ya. Nah, gini, ceritanya bukan maksud untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengantisipasi dan waspada akhirnya bahwa ketika kamu naik gunung nanti jangan aneh kalau ketemu yang kayak gini-gini karena pasti aja ngalamin kejadiannya. Siap, Rizky, terima kasih. Baik lagi di Nightmares and Tasty Mystery. Sekarang kita barengan sama Caca Sispala dari SMA Negeri 17 Bandung. Yeay. Ini kalau Sispala SMA 17 namanya apa? PPRPG Girilaya. Oh, oke. Selalu ya kalau Sispala itu seragamannya sama ya, ada shawl apa segala macam kelengkapannya. Udah pasti ya. Ada ini nggak sih filosofi khusus dan lain-lain kalau misalnya dari seragam atau shawl yang kamu tahu? Paling dari lambang, paling Dari kan lambang lambang kan pasti beda-beda. Okay. Punya apa? Moto tersendiri. Iya. Oh, oke, dari lambangnya ya. Lambang, terus shawl, warna juga ya. warna. Nah, kalau kamu yang kamu tahu apa nih kalau dari lambang dan warna dari SMA 17? Ini maksudnya kalau misalkan lambang menandakan bahwa rantai kan, ini rantai. Oh, rantai. Oke. Maksudnya kayak tolong menolong gitu. Oh. Terus ini ada arah mata angin. Ya, selalu ada. Intinya kayak kita manusia harus punya arah tujuan. Kayak gitu-gitu. Oh. Rata-rata selalu ada lambang arah mata angin itu ya pasti ya di setiap logo Mapala, Sispala apa segala macam. Berarti itu tadi kita sebagai manusia harus mempunyai sebuah tujuan. Wow, nice banget. Ini shawl ini didapetin dari diklat biasanya. Diklat. Jadi kalau diklat selesai barulah dikasih shawl ini. Berarti shawl teh menjadi salah satu hal yang membanggakan ya untuk seorang harus dipakai. Iya, harus ngalamin dulu yang namanya apa ya? Diklat, tahu sendiri ya diklat kayak gimana. Makanya harus sampai mati-matian lah dapetin shawl ini. Itu ya. Oke. Kamu seorang cewek, mungkin banyak banget ekskul di sekolah yang bisa dipilih ya, ada cheers, ada dance, apa segala macam. Tapi kenapa sih kamu pilih jadi Sispala atau pecinta alam nih? Karena emang udah basic
dari kecil, basic dari kecil. Basic dari kecil kan emang suka apa ya? Ke gunung gitu. Kalau bahasa Sundanya mah apa ya? Jarambah. Oh, jarambah mainnya. Jarambah. Oke. Nah, terus habis gitu dari SMP emang udah sering banget kayak main kayak misalkan kayak ke curug, terus hiking. Nah, kebetulan pas di 17 ada ekskul nih, ada ekskul pecinta alam. Akhirnya aku masuk deh. Masuk aja ya, berarti emang dari kecil udah suka hiking dan lain-lain. Wow, seru nih, Cak. Tapi kalau misalnya cerita-cerita serem nih, Cak, ya kan, karena di Nightmare Side pasti kita carinya cerita-cerita serem. Tadi juga banyak sih cerita-cerita dari teman-teman pecinta alam, banyak juga yang masuk ke Nightmare Side tentang cerita serem ketika naik gunung atau hiking. Nah, kalau kamu sendiri pernah ngalamin apa nih, Cak? Sebenarnya ada yang ini ceritanya ada yang di pantai, sama ada yang di gunung juga. Mau yang mana? Boleh yang mana gunung aja. Dulu aja. Gunung dulu aja. Gunung dulu aja. Ya ceritanya gini, aku waktu itu naik Gunung Slamet. Gunung Slamet. Letaknya di Jawa Tengah. Aku kan naik via Bambangan. Itu ada di Purbolinggo. Nah, terus waktu itu kan aku pergi cuma berdua, sama ada alumni juga berdua. Aku pergi dari Bandung tuh sekitar jam 12 pakai kereta. Nyampe dari sana sekitar jam 6 apa jam 7. Nah, dari stasiun ke base campnya tuh lumayan agak jauh. Nah, aku nyampe base camp tuh sekitar jam 3 sore. Oke, jam sore. 3. Cuaca waktu di Jawa tuh emang lagi mendung, lagi gerimis gitu. Tapi nggak hujan, jadi kayak hujan kecil-kecil gitu. Oke, cuma nggak besar lah nggak ya. besar. Akhirnya udah kita ke base camp. Dan habis itu langsung simaksi kan, langsung kayak bayar-bayar gitu. Mas penjaga base campnya nanya, Mas Mbak mau naik kapan? Terus aku jawab, ya naik sekarang lah Mas. Oh kebetulan kalau misalkan naik sekarang palingan cuma berdua, maksudnya cuma aku doang sama dia yang naik. Oke, nggak ada lagi yang. Terus si Masnya bilang, ini paling 2 orang lagi mau turun, mau nanjak besok atau sekarang. Terus akhirnya aku berunding, gimana nih Kak, kata aku teh, mau berangkat sekarang apa besok aja pagi. Yaudah deh, kagok capek, akhirnya kita pergi aja. Yaudah Mas, kita pergi aja sekarang aja. Itu kondisi saat itu yang naik hanya kalian berdua berarti ya? Berdua. Nah habis gitu kita pergi, udah pamit, izin, packing segala macem. Akhirnya kita pergi. Itu kan jarak dari base camp ke pos 1 tuh lumayan jauh, sekitar 2 jam lah. Sekitar 2 jam lebih lah. Jauh banget ya berarti. Nah habis kayak gitu aku nyampe di pos 1 tuh sekitar azan maghrib. Oke, berarti hampir 3 jam ya dari jam 3 tadi. Karena kan emang cuaca kan lagi mendung, jadi kayak berhenti dulu kayak gitu. Akhirnya aku istirahat, udah ngecamp aja lah di sini, udah capek juga badan. Akhirnya aku ngecamp. Tapi emang kamu nggak lihat siapa-siapa saat naik ya? Nggak ada. Emang sepi banget ya? Sepi banget. Akhirnya udah kita bangun tenda, kita masak, minum-minum, ngopi-ngopi. Akhirnya sekitar jam 8, jam 9 kita mutusin udah tidur. Besok kita langsung ke pos berapa ya? Pos 5 kalau nggak salah, nggak tahu pos 5 atau pos 8 kita. Iya, akhirnya kita tidur. Nah pas tidur nih, kita tidur. Kan posisi kita udah dari ketinggian berapa ya? Ketinggian 1000 lebih lah. Otomatis suara-suara yang di desa, yang di perkampungan tuh udah nggak akan kedengeran. Tapi anehnya pas waktu aku ngecamp di situ, suara gamelan itu pinggir telinga. Gamelan sama kayak sinden-sinden gitu. Kamu dengar suara gamelan kayak nyinden gitu di literally pinggir telinga, kayak ini tenda, di ini sebelah. pinggir di sebelah. Makanya di situ kayak adalah aku baca kayak ayat-ayat apapun lah aku baca. Ketika kamu dengar itu kamu udah yakin, oh ini nggak bener nih berarti. Iya. Ya. Pas dengar suara gamelan nyinden, wah ini bukan manusia lah ya gitu. Kamu udah langsung ya udah deh baca aja. Akhirnya aku baca. Sialnya aku pengen kencing di situ. Selalu. Akhirnya aku udahlah Kak, antar kencing. Ya udah aku kencing. Pas buka tenda, itu suara nggak ada, suara gamelan nggak ada.
Oh jadi pas kamu, aduh nih nggak kuat pengen kencing, itu masih kedengar suaranya? Masih kedengar, pokoknya pas aku di dalam tuh kedengar. Tapi pas buka tenda, seret, nggak ada, sama sekali nggak ada. Sepi aja? Sepi, malah suara kayak suara binatang-binatang doang. Udah aku kencing, masuk lagi ke tenda, ada lagi, sampai tidur masih ada suaranya. Oh jadi pas kamu kalian di tenda, itu suara kedengar, tapi pas keluar nggak? Nggak. Tapi nggak pengen cari tahu apa waktu itu? Ya karena kan Tapi kalian berdua dengar berarti ya? Nggak cuma kamu doang? kayaknya aku doang sih. Oh gitu? Soalnya yang pinggir aku si kakak itu nggak, dia nggak ngenotis. Ya udah diam aja. Oh, kamu doang yang dengar suara itu? Wow. Gitu. Terus habis gitu beres, aku kan tidur nggak bener ya. Akhirnya aku bangun jam 11. Bangun jam 11, ternyata ada 2 pendaki suami istri datang, katanya ngajak, Mbak bareng aja yuk. Soalnya istri saya penakut, kayak bilang kayak gitu. Oh yaudah ayo Mbak, ayo Mas. Akhirnya kita pergi. Nah jadi di Gunung Slamet ini punya pantangan bahwa pendaki nggak boleh istirahat di pos 4. Oke. Namanya aja pos 4 itu udah Samarantu. Samarantu Samarantu itu jadi kayak samar-samar hantu. Oh artinya tuh itu. Jadi Itu emang udah jadi peraturannya lah ya, dikasih tahu nggak boleh di pos 4 kalau istirahat. Oke. Nah akhirnya kita jalan-jalan, posisinya cuaca juga sama kayak pas awal pendakian, mendung, gerimis, kabut kayak gitu-gitu. Sialnya lagi, kita azan maghrib baru ada di pos 4. Otomatis yang namanya azan maghrib pasti harus diam dong. Ya udahlah kita diam. Kalian akhirnya berhenti di pos 4 nih? Kita di pos 4. Jadi di pos 4 itu ada pohon apa ya namanya? Pohon caringin. Pohon caringin 2 kalau nggak salah, 2. Jadi pokoknya intinya kayak kita nggak boleh lihat ke kanan deh, kita nggak boleh lihat, nggak boleh ngelihat ke sana. Terus kalau misalkan kita kayak ditarik, misalkan kayak tiba-tiba ditarik masuk ke dalam pohon itu, mitosnya ya udah kita nggak akan balik lagi. Nggak akan balik lagi. Okay. Kita akan balik lagi. Makanya jangan ada yang istirahat di pos 4 gitu. Kecuali kalau misalkan ya paling mentok-mentok kalau misalkan kayak ada azan lah berhenti aja, cuman kayak ya udah berdiri aja. Jangan duduk atau istirahat lah ya. Kayak gitu. Kalian posisi waktu itu berdiri aja berarti? Berdiri aja. Nah, cuman si pendaki yang 2 ini, yang suami istri, istrinya udah nggak kuat, udah capek, udah sampai buka carrier. Aku bilang, Mbak, kalau bisa ntar aja kita di pos 5 deh. Sekalian kita bangun tenda aja. Tapi si mbak-mbak ini tetap gak mau. Udah aku udah capek gini. Okay. Akhirnya si mas-masnya mungkin kayak malu mungkin ya kayak, yaudah deh mas mbak duluan aja ke pos 5. Ya udah deh takut ya. Yaudah akhirnya kita pergi aja ke pos 5. Nah di pos 5 ini waktu itu ada kejadian. Anak muda seumuran aku kalau nggak salah, dia lari jatuh ke jadi kan ada kayak jurang gitu. Itu tuh mata airnya di Slamet, di Gunung Slamet di pos 5. Nah pas ditemuin tim SAR itu cuman sisa sisa tulang belulang sama sepatu kalau nggak salah. Nah terus dia kan ada pendaki yang emang udah sering tektok naik Slamet gitu kan, nawarin, Mbak mau isi air ke bawah nggak? Enggak deh. Itu kamu posisi udah sampai di pos 5? Udah sampai pos 5. Akhirnya kakak bilang, udah deh kakak aja yang bawa air. Akhirnya bawa air. Itu bener-bener emang dalam banget. Literally jurang, bener-bener jurang. Cuman emang masih ada poin buat dipegang gitu loh. Akhirnya dari situ kan aku mikir ya, rata-rata kan kalau misalkan orang yang naik Slamet itu ngecamp terakhir tuh pasti di pos 5. Otomatis dia summit harus sekitar jam 2. Jam 2. Aku kan gak kayak gitu ya, aku capek ya. Maksudnya kayak pengen tidur enak dulu. Paling jam 5 deh, jam 4 baru ke puncak gitu kan. Akhirnya aku putusin, dari Kak kita langsung pur aja ke pos berapa ya? Pos 8 gak tahu 7. Pos puncaknya? Enggak, masih bawah. Sebelum puncak, oke. Yaudah deh ayo. Akhirnya mbak sama mas yang tadi di bawah tuh datang, nanya, Mbak mau ngecamp di mana? Kayaknya aku mau langsung lanjut aja deh. Oh ya udah, kami di sini aja katanya. Oh ya udah deh, akhirnya aku sama kakak pergi aja kan. Pergi. Dan emang nggak tahu ya, karena mungkin gunung terus hutan gelap.
mata-mata tuh pasti selalu ada. Kayak kita jalan, kayak ada yang ngeliatin gitu. Kayak ada yang ngeliatin. Kayak ada yang ngikutin kalian jalan ya. Oke. Selalu kayak lagi jalan. Kayak ada yang ngeliatin, kayak misalkan lagi jalan. Tiba-tiba kayak ada orang yang nyegat gitu tah. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada. Kayak ngeliatin ya udahlah, jalan. Akhirnya kita buka tenda, kita summit, kita balik lagi. Oh, terus ini waktu pas itu di pokoknya sebelum ke puncaknya banget lah. Aku nggak kuat pengen kencing tuh. Akhirnya aku bilang, Kak, aku pengen kencing. Ya udah di sini aja kencingnya. Aku kencing, pas aku lihat ke bawah batu nisan. Wah. Aku kencingin. Wow. Aku langsung kayak, wah kayaknya aku bakal dapet. Waduh, bahaya ini ya. Aku ngeliat, ya Allah batu nisan. Dan udah maaf gitu kan, Oh, ya iya, nggak tahu punten-punten lah ya. punten namanya orang kebelat kencing dan emang cuaca posisi gelap kan, nggak kelihatan. Ya udahlah akhirnya misi udah akhirnya naik. Gak lama kemudian itu padahal sekitar jam 7 atau jam setengah 8 udah kabut di puncak, udah kabut bener-bener kabut. Akhirnya kan karena emang trek selamat tuh batu-batu yang tajam sama pasir, jadi kita mutusin udahlah langsung aja cabut. Akhirnya kita ke bawah, kita ke tempat tenda kita. Ternyata ada pendaki dari Garut, serombongan gitu, bikin tenda di pinggir tenda aku. Dia nanya, Kang, pas wengi ngadangu nu seserian teu? Ah, nu seserian naon Kang? Cenah. Cenah di dia nu seserian, cenah ti peuting, cenah dakang mah tos bobo, cenah. Okay. Oh iya, cenah mereka, emang ada yang ketawa gitu kan? Asli Kang, abi ge cenah kuat ka dihuroyan dikelek-ketek, cenah. Oh, sih. Lagi tidur dikelek-ketek. Wah, ya udahlah, udah bodo amat lah, udah pokoknya kita packing turun aja udahlah. Akhirnya kita packing turun. Pas di base camp ditanya sama orang situ lah, Tadi gimana di puncak? Oh aman, tapi kalau di sini mah jadi gunung, tapi di apa tuh namanya diselimutin sama awan hitam. Jadi selama aku naik tuh emang diselimutin sama awan hitam. Gitu kata si orangnya, ya? Kata si orang situnya. Oh iya, tapi ada kok tadi beberapa jam memang ada matahari kok naik. Iya, tapi kalau misalkan lihat di sini emang itu hitam segunung. Segunung tuh. Apa sih kuncupnya hitam. Ini gara-gara batu nisan. Kayaknya, tapi nggak tahu. Terus aku pulang kereta nggak dapet. Terus saya sial sampai Bandung sial. Sampai Bandung sial. Maka ya udahlah, emang. Terus kamu mikirnya kayak, wah ini gara-gara ini nih. Sempat mikir kayak gitu. Ya udahlah, ya paling gara-gara itu. Hanya hati-hati ya, insan muda kalau kamu hiking ke gunung, ya lihat-lihat kalau emang udah kebelet banget. Ya, jangan sampai kayak aku. Lihat-lihat kayak, wah ternyata kaget, sumpah bener-bener kaget. Iya, tapi suara gamelan itu serem sih. Suara gamelan serem banget. Parah, suara cekikikan apa segala macam. Makanya ini jadi satu hal yang menarik, gak cuma naik gunung di sekitar Jawa Barat, ternyata di sana juga ya ada mitos-mitos yang menarik juga kalau naik gunung, kayak nggak boleh istirahat di pos 4 lah, apa segala macam. Wow, siap deh. Nanti kita lanjut lagi ceritanya nih, insan muda. Nah, sekarang kita masih di Night Masa Testi Misteri. Sekarang udah barengan sama Wawa. Ya, masih sama dari SMA Negeri 17 juga ya, kayak Caca ya. Namanya itu ya, Caca, Wawa gitu ya. Memang disingkat semua ya. Oke, kalau Wawa pengalaman apa nih, Wak? Selama kamu ikut Sispala ini di SMA 17, mungkin pas naik gunung apakah atau di camp di mana yang emang punya pengalaman seremnya nih, Wak? Ada pengalaman sih waktu pas ke Bukit Tunggul. Bukit Tunggul tuh daerah mana? Daerah Lembang, Cibodas. Lembang. Oh, Cibodas. Oke, gimana tuh? Jadi ceritanya tuh emang sih dari awal firasat emang udah gak enak tuh kalau mau ke Bukit Tunggul itu tuh. Cuman ya nyoba-nyoba aja lah sekalian survei gitu kan. Nah, pas kita tuh awal pendakian tuh sekitar jam 2 siang.
Ya. Dan rencananya teh mau ke Sanggaranya, cuman kesorean di jalan. Jadi kita cuma nyampe puncakannya aja. Jadi sebelum Sanggaranya tuh. Pas nyampe lokasinya, pas lihat suasana emang bener-bener udah bad banget gitu kan. Kamu udah punya firasat jelek lah ya. Iya, apalagi kan situ ada pohon yang agak tumbang gitu. Nggak tahu kenapa sering banget lihat ke situ, padahal nggak ada apa-apa. Ternyata pas mau maghrib tuh, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa kan pohon tumbang itu tuh ngebelakangin saya. Pas lihat ke belakang, ternyata ada yang lewat. Sosoknya tuh kayak hitam gitu, agak tinggi, cuman kurus gitu, bener-bener cepet. Kan kalau namanya manusia nggak mungkin secepat itu kan. Cuman jadi melesat gitu ya. Iya, Kamu tuh sempat lihat itu berarti? sempat. Cuman mikir lagi, gak boleh yang aneh-aneh karena masih baru di situ kan. Terus udah gitu menjelang beres maghrib gitu, tiba-tiba teman saya bilang gini, tadi ada yang lewat ya. Sosoknya tuh cowok sama, cuman dia jalan, bener-bener jalan. Jadi bunyi kan serak gitu kan. Cuman kata saya teh cenah, mungkin itu mah bukan, tapi dia tuh keke gitu. Ya udahlah, gak apa-apa. Nah, pas udah gitu kita lagi ngobrol gitu kan di depan api unggun biasa. Nah, tiba-tiba teman saya pundaknya gitu kayak panas katanya tuh ketempelan gitu. Dan ternyata emang si sosoknya tuh ada di belakang pohon itu. Jadi si pohon tumbang itu ada penunggunya lah ya. Ada. Dan ada beberapa yang lihat di antara kamu sampai ada yang ditempelin. Iya. Dan teman saya yang ditempelin itu tuh kebetulan lagi halangan. Oh, cewek. Emang yang kita tahu sih kalau misalnya ada cewek lagi dapat apa segala macam itu kan suka jadi salah satu pemancing mereka untuk datang ya kan, makanya ada kayak sengit lah ya, anyir itu mereka suka gitu, jadi suka deketin gitu. Oke. Tapi setelah itu ada kejadian lagi lainnya. Ada. Dari situ tuh kita tuh kayak ngerasa diliatin terus. Si sosoknya tuh kan di belakang pohon itu sosoknya tuh kayak cowok agak besar tapi nggak terlalu tinggi. Dan dia tuh selama semalaman tuh ngeliatin kita aja gini. Gitu. Gitu terus di belakang pohon selama belum pada tidur. Jadi itu kondisi gelap lah ya, jadi kelihatan kayak ada bayangan laki-laki gelap gitu. Iya. Oke. Terus udah gitu pas kita lagi ngobrol gitu, tiba-tiba teman saya lihat ke atas gitu. Dia gitu lagi. Ternyata dia ngelihat ada perempuan yang terbang di atas pohon. Dilihat cewek. Iya, cewek. Melayang gitu. Melayang Di atas pohon. Iya. Serem. Serem. Dia ada suara-suara gitu kayak ketawa atau cekikikan nggak? Kalau untuk suara sih nggak ada. Cuman pas setelah dia lihat perempuan, nggak lama lagi dia kayak kemasukan gitu. Cuman masih masih bisa terkontrol lah ya. Iya, masih terkontrol gitu. Dia tuh sempat bilang gini, tong garandeng teuing, suaranya tuh bener-bener sama kayak sosok yang ada di belakang pohon itu. Oke. Jadi si sosoknya mungkin yang masuk ke teman kamu ini sosok bukan si kuntilanaknya ya, tapi si sosok yang hitamnya buat ngasih tahu tonggarandeng teuing bisi yang lain-lainnya terundang buat datang. Salah satunya contohnya yang terlihat tadi. Iya. Terus udah gitu kan kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Karena nggak semuanya sekitar jam 11:30 laki-laki pada bilang gini, itu yang perempuan tidur aja. Katanya gak akan bener kalau misalkan emang bakal tidur subuh. Akhirnya perempuan tidurlah masuk tenda. Pas udah nutup tenda mau tidur, kok kayak berat banget gitu mau tidur teh. Bener-bener gak bisa gitu, sampai subuh pun gak bisa tidur. Karena ternyata bener si sosok yang tadi ada di belakang pohon tuh nungguin di belakang. Nungguin terus? Iya. Maksudnya tuh dia ngejagain apa gimana ya? Iya. Kayaknya sih kayak mau nempel gitu. Oke. Terus pas udah gitu yang lebih mustahilnya tuh kan sedingin-dinginnya di gunung,
pasti bakal anget kalau misalkan kita pakai jaket kaos kaki. Ini saya udah pakai kaos kaki 3 rangkap, jaket 2, sleeping bag 1, itu bener-bener namanya dingin banget. Masih tetap lembus ya dinginnya. Wah, ngeri ya. Mungkin perbedaan suhu atau cuaca juga bisa jadi pengaruh hadirnya mereka gitu kan. Yang kita tahu kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba yang harusnya dingin biasa aja terus jadi dingin banget atau malah jadi panas banget, yang ekstrim lah suhunya, itu bisa jadi salah satu cara untuk mereka menunjukkan bahwa kalian ada di sekitar wilayah kami. Gitu, seperti itu. Wow, menarik sekali. Terima kasih Wawa, tadi Caca juga dari SMA Negeri 17 Bandung. Ada satu lagi siswa yang bakal kita ajak ngobrol masih di Nightmare Testing Mystery. Nah, sekarang di Mas udah barengan sama Coki dari Almasum ya, Almapala ya. Wow, kelas berapa Coki sekarang? Sebenarnya aku udah lulus sih. Sudah lulus. Tapi berarti jadi Hispala ini sejak SMA aja, dari kelas 1? Iya, sejak SMA. Cuma karena di pecinta alaman itu dia aturan dasarnya keanggotaannya itu seumur hidup. Oh, oke. Jadi setelah alumni pun tetap jadi ini ya, Almapala ya. Apa sih yang akhirnya membuat kamu jadi seorang Hispala atau pecinta alam nih? Kalau dulu awalnya itu basicnya kan pramuka tuh ya, pramuka. Zaman SD itu, SD SMP lah, pramuka. Akhirnya nyampe SMA itu ngelihat ada pecinta alam yang zaman dulu keren banget lah masuk pecinta alamnya. Dan kayaknya ekstrim nih, harus ikut, dan akhirnya memutuskan cabut lah itu dari pramuka yang kayak gitu, terus pindah ke pecinta alam. Dan emang mulai SMA itu mulai deket di tentang pergerakan sadar kawasan, tentang cagar alam gitulah. Jadi masuklah itu pendidikan dasarnya situ, diklat dan lain-lain diikutin sampai sekarang udah jadi senior ya berarti ya, yang ngediklat sekarang. Bisa dibilang begitu. Wah, luar biasa. Banyak pengalaman-pengalaman pasti dari Coki nih. Udah berapa kali naik gunung kah atau gimana? Kalau dari gunung sendiri kamu udah berapa gunung nih yang naik gunung? Sebenarnya dikit ya, paling di Bandung itu baru Wayang Windu, Haruman, Kencana, Abing. Waduh, banyak dong itu, bukan sedikit ya. Enggak, kalau di Bandung itu tercatat dalam ensiklopedia gunung yang nanti bakal keluar dari komunitas itu ada 700 gunung Bandung. Oh, 700. Nah, yang saya baru naikin itu belum nyampe 10. Iya, makanya dikit. Bandung segitulah. Garutnya baru Cikuray, terus Majalengkanya ada Ciremai, Jawanya itu ada Prau ya, ada Prau. Ke baratnya Kerinci, ke timurnya itu ada Rinjani Tambora. Wow, lumayan banyak pengalamannya ya. Yang paling berkesan? Paling berkesan Tambora sih kan. Tambora daerah mana sih? Tambora itu NTB NTT. Oke. Iya, masuk Bima Dompu dia. Oke, itu sangat berkesan pemandangannya mungkin. Wah, bagus lebih sekali. lah. Bandung, nggak ada cerita di Bandung jam 6 sore bintang keluar. Di sana jam 6 sore bintang keluar. Bukan ada lagi. Wah, surga lah, bener. Timur itu indah, bener-bener indah sekali ya. Serius. Oke, selain keindahannya, pasti banyak juga hal-hal seru nih, yang serem-serem nih. Nah, ini kan karena Nightmare kita carinya yang serem-seremnya nih. Iya. Waktu naik ke gunung apa nih? Atau mungkin pengalaman saat di mana Coki ngalamin satu pengalaman serem? Di mananya? Sebenarnya kalau di Jawa Baratnya itu ada di Karembi palingnya. Itu ada kejadian juga. Terus di Jawa Timur ada di Argopuro, dan di Tambora juga ada itu. Oh, di Tambora yang seindah itu juga ada? Seindah itu ada. Oke, yang paling serem deh? Mungkin yang paling serem sih kayaknya Tambora sih, karena Tambora? beda, suasana itu beda. Gimana? Sebelum naik itu sempet baca bukunya, aku lupa judulnya, pokoknya satu tahun tanpa Without Summer itu bukunya yang Napoleon Bonaparte kalah perang, dan 1 abad setelahnya baru tahu bahwa kegagalan perangnya itu kan Tambora, 3 kerajaan hangus. Terus akhirnya penasaran kan, naik ke sana. Berkesan itu karena sendiri ke sana. Kamu sendirian ke sana? Ya, aku berangkat dari Bandung balik pesawat, akhirnya sana hitchhike lah sampai ke Dompu itu, ke Tambora itu, naik.
Aku naiknya itu jam berapa? Jam 3. Nah di jalan itu aku ketemu lah orang Jakarta itu berdua. Akhirnya kita, ayo bang, gue ikut, lu udah bareng ke atas. Ya udah, kita akhirnya joinan logistik gitu kan. Ya, kita joinan barang logistik juga. Akhirnya naik kita berdua. Awalnya santai-santai aja, mulai merindingnya itu ya ngingat-ngingat lagi tuh tentang kerajaan yang dulu 3 hilang. Sebelumnya juga ada Pak Saiful itu ranger di sana, dia ngasih tahu kalau misalnya nanti ketemu orang banyak, ketemu tentang kuda-kuda gitu, santai aja mas. Orang banyak kuda-kuda gitu ya. Itu kan kita mikir ngapain gitu kan, sedangkan di sana kerajaannya udah nggak ada. Akhirnya naik pos 1, udah slow kita itu di pos 3. Ya di pos 3 lah kita. Itu mulai diiriin tenda. Memang yang naik itu cuma aku bertiga. Kamu sendiri sama yang orang itu Jakarta itu berdua. Oke. Kita joinan satu tenda lah di pos 3 sana. Ketemu lagi orang satu tenda di depan kita, itu orang Sumatera dia sama orang Lombok berdua. Santai-santai kepikiran lah kata Saiful itu. Kalau ada orang jalan banyakan, kalau ada suara kuda selalu aja mas. Apa gitu kan. Akhirnya memang di sana itu ada kayak panggung gitu khusus, katanya itu memang banyak babi hutan lewat. Jadi emang sengaja lewat situ. Udah mulai malam lah, kita tujuan summit itu jam 1 malam, kita mau summit ke puncak. Naik nah di pos itu mulai malam. Karena dari Bandung nggak pernah mikirin saya di jalan bakal mistis gitu kan. Kita di jalan ketemu Bega, happy gitu ya. Iya happy gitu kan. Nyampe Tambora pas Saiful ngomong gitu, terus aku udah baca tentang Tambora 3 kerajaan hilang. Nah udah mulai maghrib ada lah itu suara bocah-bocah, nggak tahu dari mana itu bocah. Suara-suara ramai gitu. Iya mulai ramai lah, tapi emang di jalur turun sana itu ada penebangan liar. Nah penebangan liar itu sampai jam 3 subuh masih kedengeran di atas itu tuh. Ya akhirnya itu makanya dari orang-orang yang nebang pohon. Akhirnya santai makin banyak anak-anak. Tiba-tiba di suara belakang, anak-anak itu gimana? Ketawa-ketawa atau ngobrol atau anak-anak bocil-bocil kayak main-main gitu. Gitu. Iya gitu. Gitulah serem itu. Mereka berdua udah tidur tuh, aku sendirian kan, makin ngedenger. Ada lah yang lewat kayak pakai sepatu PDH gitu, sepatu tentara gitu. Dak 1, 2. Makin banyak ternyata. Makin banyak tuh jam 7. Itu baru jam 7 loh. Kita baru banget sampai kan, ngopi-ngopi bentar kan. Udah jam 7 lewatan itu, mereka udah tidur duluan. Makin kedengeran tuh orang-orang jalan. Sampai akhirnya kayak ada kereta lewat gitu, kereta kuda tapi. Kereta kuda. Cetak. Dan pasukannya makin banyak. Mereka lewat udah jam 9-an lewat itulah. Suaranya makin hilang, hilang aja. Suaranya tiba-tiba nggak ada. Tapi suara yang orang motong pohon itu masih ada. Yang tadinya awal, wah itu mah anak-anak dari tukang motong pohon itu kali kan. Nyampe bengong. Malah dingin di sana, lagi dingin, mungkin kemarau karena lagi kemarau dingin. Akhirnya tidur lah. Mulai tidur, bangun lagi tuh jam 2 karena kita mau summit, persiapan summit lah. Naik, biasa itu udah nyampe puncak, turun. Kita ngejar turun itu karena kita ngejar bis dari Desa Pancasila ke Bima itu kan. Bis yang sore. Nyampe turun, entah kenapa jalannya memang beda kan dari yang pertama naik sama turun. Mulai turun lah lewat, udah nggak inget itu kita pos berapa. Air itu aku cuma bawa 1 liter. Terakhir itu air kami buat bertiga. Kita turun akhirnya berlima sama yang orang Sumatera dan Lombok itu. Turun jam 5 sudah lewat, udah mau ke jam 6 kita nggak nemu jalan. Nggak nemu jalan sama turun. Sekali nggak nemu jalan turun sampai di pos. Akhirnya ketemu cabang, banyak banget cabang. Ambil ke kanan, naik, haus lah kita. Ini udah nggak benar, duduk.
udah makin duduk bingung, ada lagi tuh suara bocah-bocah Muncul lagi gitu. muncul lagi. Itu nggak tahu, kayaknya aku doang yang dengar, mereka nggak dengar kan. Oh, oke. Kamu nggak nanya dengar suara ini enggak ya? Oh, kita makin panik kalau gitu. Iya. Karena kan nggak boleh cerita itu ya. Nah, kalau kemarin malamnya ada suara yang nebang pohon, hari kita turun nggak ada sama sekali, nggak ada ternyata. Nggak ada bekas orang nebang pohon, nggak ada bekas motor. Oh, benar-benar nggak ada. Tapi memang di situ jalur penebangan. Tapi saat itu nggak ada yang menebang ternyata, nggak ada batang pohon jatuh atau Sama sekali nggak ada. bekas-bekasnya pun nggak. Nggak ada. Turun lah, naik, capek, berhenti nih. Ini udah nggak benar. Kita lihat air, sisa itu ada 1 liter, ada 1 liter lagi minuman yang berasa kan. Ya habis lah tuh 1 liter. Kita jalan sampai jam 7 lewat, kita balik lagi kan, akhirnya muter balik cari jalan lain, terus turun ikutin jalan, karena emang perasaan kayaknya lewat sini lagi deh. Bolak balik aja terus. Iya kayaknya ini nggak tahu bener, nggak tahu nggak lampu udah mati semua kan. Aku itu cuma pakai lampu power bank, lampu pengisi daya itu doang, sama lampu kepala, lampu headlamp itu cuma yang di depan doang. Aku posisi paling belakang. Udah air habis nih, kita harus ngapain? Udah aja coba dulu jalan. Terus jam 9 malam itu kita ketemu pos, nggak tahu pos apa itu, karena kayaknya kita udah capek, udah bingung, air udah nggak ada, udah haus juga kan. Berhentilah, kita mau masak apa, nggak ada air kan, bingung. Sisa air yang berasa itu doang, itu juga dikit lagi lah, karena nggak enak juga kan turun minum air yang berasa. Turun itu kita udah nyimpan tas, aku ngeluarin sarung doang, sama jaket, tidur. Akhirnya jam 5 subuh itu udah bangun, mulai bangun, ngeliat lah itu ada pelang pos kilometer ada 19 apa gitu pokoknya, lupa. Ngeliat ke kanan, ternyata jalur dong. Jadi dari pos dari sebelah pos tidur itu, pos aku tidur sebelahnya tuh jalur turun. Dan saat itu sebelum tidur itu nggak kelihatan apa-apa. Enggak, kita udah bingung itu. Oh, itu pos tidur pokoknya tidur aja. Udah nggak mikirin apa-apa. Pagi-pagi bangun ada jalannya. Itu jalan cuy. Akhirnya kita ikutin jalan itulah pulang. Itu kalau di Tambora seru lah. Akhirnya iya turun searching lagi tuh tentang naskah meletusnya Tambora. Kenapa sih Tambora bisa terkenal? Apa jadi yang kamu dapetin sejarahnya dari Tambora itu? Setelah turun itu ada naskahnya di kerajaan apa itu yang ada di Bima itu. Di sana ada naskah yang ngejelasin gimana suaranya Tambora waktu meledak, apa aja yang dihancurkan oleh Tambora, yang 3 kerajaan hilang itu, sampai dia ke Eropa yang ada A Year Without Summer itu. Setelah turun dari situ baca-baca lagi, dan akhirnya tahun ini harus kesana lagi. Tahun ini mau kesana lagi? Harus kesana lagi, harus ketemu itu. Pengen baca lah naskah itu. Pengen baca naskah itu. Oke. Jadi pas saat itu nggak sempat baca lah ya. Ternyata ada naskah itu. Tapi sempat ngedengar suara kudanya aja ya. Oh itu ramai banget. Suara kuda, jejak langkah tentara, apa segala macam ya. Dipikir-pikir excited gitu kan, lagi naik gunung. Wah ini orang-orang tahu-tahu nggak ada. Bahkan sampai suara penebang pohon pun ternyata nggak tahu bener, nggak tahu enggak ya, nggak ada jejaknya ya. Tapi kalau misalnya Insan Muda lagi nonton nih sekarang, anak pecinta alam atau mungkin yang baru-baru sekolah kan nih, mau masuk nih eskul pasti kan ya. Nah kalau dari kamu sendiri nih Coki, pesan-pesannya nih untuk Insan Muda lagi nonton sebagai seorang sispala atau mungkin orang yang mau masuk jadi sispala, apa nih pesannya? Pesannya kalau kalian masuk sispala, ya udah kalian tinggal masuk dan kalian harus dapat resiko. Tapi kalau udah masuk jangan ngeliatin orang, karena kalau kalian masuk pecinta alam ngeliatin orang, itu kalian gagal. Jadi kalian masuk pecinta alam, jadilah diri kalian, itu baru kalian jadi pecinta alam. Nanti paham lah di dalam. Nanti paham ya. Jadi jangan gara-gara pengen gaya doang. Serius, jangan. Banyak tapi yang kayak gitu ya, ada juga ya. Banyak akhirnya dia masuk, wah dia nanggung resiko sendiri lah itu. Oh iya, pengen hiking doang lah, apa gaya doang gitu. Harus ditanggung sendiri ya. Oke, siap. Terima kasih Coki. Ceritanya menarik sekali dari Tambora. Nah Insan Muda juga kalau misalnya
kamu anak pecinta alam yang punya cerita-cerita lain, mungkin saat naik gunung mana, mungkin sama kayak Coki naik gunung Tambora atau gunung-gunung yang lain, ada gunung Slamet tadi seperti ceritain juga. Kok bisa komen di bawah ini kalau kamu juga punya pengalaman tentang naik gunung yang serem-serem Insan Muda, atau mungkin kamu rekomendasiin kira-kira Testi Misteri selanjutnya kita ajak siapa buat ngobrol-ngobrol sini, boleh juga komen di bawah. Terima kasih. Oke. Dan sampai ketemu lagi di Nightmares at Testi Misteri minggu depan. Jangan sampai lupa jangan nonton Nightmares at Testi Misteri ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.